Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Mohon izin untuk memulai presentasi. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mengucapkan pujian mahasiswi Pangajari Umat selaku kita beragama dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang. Siang. Apa? Baik. Terima kasih. Dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya selaku moderator atas nama Imadi Febri Wirantara dan selanjutnya perkenalkan nama saya Bilang Tinggi dengan NPM 22414. Perkenalkan nama saya Febri Wirantara dengan NPM 22419. Perkenalkan, saya Imadi Triania Gundita dengan NPM 224208. Dengan saya Sari Dewi dengan NPM 224122. Dan dengan saya Nikoba Noviani dengan NPM 2241. Baiklah, itu tadi perkenalan dari kelompok saya. Di sini kita akan membawakan materi yang berjudul Manusia dan Pendidikan, yang mana materi ini merupakan tugas dari mata kuliah wawasan pendidikan dasar. Silakan untuk materi pertama, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian manusia. Manusia adalah spesies yang jumlahnya paling banyak dan tersebar luas. Manusia juga dikatakan sebagai makhluk sosial. Mengapa demikian? Karena manusia tidak bisa hidup sendiri dan saling membutuhkan, karena manusia itu berinteraksi dengan manusia lainnya. Misalnya, hidup secara berkelompok. Menurutmu kenapa sih manusia dikatakan sebagai manusia yang tidak hidup? Menurut saya karena dia manusia itu mencari kebahagiaan dan memenuhi kesenangan, karena manusia itu makhluk sosial. Dia salah satunya untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kita sebagai manusia kita kan memerlukan makan. Kita juga tidak bisa menghasilkan beras sendiri. Jadi dengan itu kita bisa membeli beras dari petani ataupun pedagang. Bisa dikatakan manusia tidak bisa hidup sendiri karena saling membutuhkan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih. Di sini saya juga merangkum dari materi kedua tentang hakikat manusia dan pendidikan. Saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia saja. Oke, ada yang di sini tahu apa itu manusia? Mungkin kalian belum bisa mendefinisikan apa itu manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan yang Ya, benar sekali yang saya akan ini. Nah, hakikat itu merupakan keyakinan ataupun kebenaran daripada manusia itu sendiri. Nah, manusia sendiri merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna dan juga memiliki semampu bernafas, bergerak sesuai dengan insting ataupun pikirannya tersendiri. Nah, itu tadi hakikat daripada manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. baik, terima kasih sudah memberikan saya waktu dan tempat untuk mempresentasikan tentang manusia dan pendidikan. Tadi sudah dijelaskan tentang pengertian dan hakikat manusia. Jadi di sini saya akan melanjutkan ke pembahasan tentang pendidikan. Jadi kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah pendidikan. Menurut kalian apa sih itu pendidikan? Tadi kemarin kan sudah dijelaskan ya dosen-dosennya lainnya. Pendidikan itu ada yang tahu nggak sih pendidikan itu apa? Menurut saya pendidikan itu adalah suatu usaha di mana kita yang kita lakukan untuk memperoleh suatu ilmu pengetahuan agar menambah kreativitas serta wawasan dan keterampilan yang kita miliki. Itu juga termasuk pengertian dari pendidikan. Tapi kita bisa rangkum secara singkat, pendidikan merupakan proses memperoleh ilmu pengetahuan. Secara etimologis, pendidikan berasal dari kata "did", yang artinya sebagai mendidik atau memberikan ajaran. Menurut Wikipedia, pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan
keterampilan serta kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Di sini kita bisa bilang pendidikan menjadi patokan pedoman menentukan arah masa depan kemana kita akan menjalani hidup sebagai seorang manusia. Tetapi walaupun tidak semua orang berpendapat seperti itu, pendidikan merupakan satu menjadi kebutuhan yang menjadi nomor satu di kehidupan manusia. Bayangkan ya kalau kalian nggak dikasih pendidikan dari sejak lahir, dari sejak ini nggak dikasih pendidikan, akan jadi apa? Udah miskin banget. Jadi itulah pengertian dari itu. Sekian dari saya. Setelah itu tadi penampilan dan bukti, silakan tepuk tangan. Selanjutnya akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Ayo selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan. Jadi, hakikat pendidikan merupakan proses pembelajaran sebagai upaya untuk meningkatkan kreativitas peserta didik untuk bisa berinteraksi dan memperoleh pengalaman. Untuk menghasilkan pengalaman belajar. Kemudian, hakikat dapat diperoleh dari usia dini hingga dewasa. Dan karena adanya hakikat ini, terjadinya pergantian kurikulum secara terus-menerus. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya kembali kepada Mbak. Oke, itu tadi penampilan dari topik. Silakan ditepuk tangan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan ke materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk kepribadian seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kalian tahu nggak sih fungsi-fungsi pendidikan itu apa saja? Kalau ada yang bisa tolong sebutkan ya. Kalau nggak ada, fungsi pendidikan, ya. Fungsi pendidikan yaitu yang pertama mengembangkan kemampuan dan membentuk watak kepribadian. Ada yang lain? Mona? Ada yang lain juga? Kalau nggak ada? Fungsi pendidikan itu juga bisa mengembangkan minat bakat dari seseorang untuk kepribadian pribadi maupun untuk kepribadian secara umum. Pendidikan juga berfungsi untuk menyiapkan tenaga kerja yang lebih baik. Itu saja menurut saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, ini tadi penampilan dari topik. Tepuk tangan dulu. Oke, untuk materi selanjutnya dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang materi pendidikan pada tujuannya. Tujuan pendidikan itu bersifat abstrak. Kenapa abstrak? Karena banyak tujuan yang dapat kita artikan. Tapi secara implementasi pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan, mengembangkan potensi, mencerdaskan seseorang. Kalau di negara kita disebut mencerdaskan anak bangsa. Kita ambil contoh zaman kuliah. Siapa sih yang tahu zaman kuliah di sini?
dalam beasiswa kita. Kita sudah tahu seberapa cerdasnya dia, seberapa luas wawasannya dia karena pendidikan. Pernah sih nggak kalian berpikir kenapa dia bisa tahu bidang bakatnya dia di matematika? Ada pemikiran nggak? Karena itu tuh semua keahliannya dia digali dalam pendidikannya dia. Walaupun gitu sih kerajinan kita sebagai peserta didik itu menjadi faktor berhasilnya bidang kita yang kita dalam di negara ini ada 4 tujuan yang disebutkan. Yang pertama tujuan pendidikan nasional, yang kedua tujuan institusional, yang ketiga tujuan kurikulum, dan yang keempat tujuan institusional. Yang pertama tujuan pendidikan nasional, yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa, seperti mencerdaskan anak bangsa, mewujudkan manusia berkarakter Pancasila. Seperti dicontohnya dalam hal ini kurikulum Merdeka Belajar kan bertujuan untuk menciptakan anak peserta didik berkarakter Pancasila nasional yang merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga-lembaga atau institusi-institusi yang ada. Seperti tujuan ini berbeda dari lembaga satu dan lembaga lainnya. Seperti contohnya SD punya tujuan yang masing-masing. SMP, SMA, dan perguruan tinggi mereka tujuan pendidikannya itu berbeda. Lalu yang ketiga ada tujuan kurikuler. Bisa disambungin. Yaitu tujuan yang ingin dicapai pada masing-masing bidang studi. Seperti contoh di sekolah kan ada bidang IPS bahasa. Nah, semua bidang-bidang itu memiliki tujuannya masing-masing. Itu yang keempat ada tujuan institusional, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada setiap pokok bahasan dalam suatu bidang studi. Seperti pada kurikulum KTSG yang disebut sebagai standar kompetisi dan kompetisi dasar yang harus dimiliki oleh pendidik dalam hal mengajar. Oke, sekian dari saya. Tujuan pendidikan saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi tujuan. Terima kasih. Tangan. Oke, untuk pemateri selanjutnya silakan. Baik, di sini saya akan membawakan materi yaitu hubungan manusia dan pendidikan. Nah, dari pengertian tujuan fungsi manusia dan pendidikan, apakah kalian bisa mengambil kesimpulan apa itu keterkaitan antara pendidikan dan manusia? Coba diangkat tangannya kalau ada yang ingin menjawab. Hubungan manusia dengan pendidikan. Baik, mungkin tadi kurang menyimak ya. Hubungan manusia dengan pendidikan, seperti yang kita ketahui, pendidikan sangatlah penting untuk manusia. Mengapa dikatakan penting? Karena tanpa adanya pendidikan, manusia tersebut tidak akan memiliki karakter, moral, nilai, etika, dan berwawasan luas seperti gini loh. Kalau manusia tidak berpendidikan, apa yang berada di benak kalian? Kalau kalian itu tidak berpendidikan, habis itu selain bodoh, ya. Jadi pendidikan itu sangat erat kaitannya dengan manusia karena tanpa adanya pendidikan, seperti yang saya katakan tadi, manusia itu tidak akan mampu untuk menyikapi hal-hal yang terjadi di dalam lingkungan mereka sendiri, bahkan diri mereka sendiri pun tidak akan mengetahui mengapa sih kok kita bisa bodoh. Selain itu, dengan pendidikan, kalian akan bisa mampu membuat peluang-peluang kerja baru. Selain itu, mampu
menyikapi hal-hal yang terjadi di dalam lingkungan keluarga, masyarakat atau orang-orang sekitar. Selain itu, dengan pendidikan juga kita akan mampu membebaskan diri kita dari kemiskinan. Walaupun dengan kita berpendidikan pasti kan mengeluarkan uang banyak. Karena dengan uang banyak tersebut, otomatis kita pasti bakal berpikiran, duh, gak usah deh sekolah, duh, gak usah deh berpendidikan, buat apa juga, toh juga gini-gini aja. Bukan seperti itu. Nah, dengan pendidikan, kalau kalian tidak bisa sekolah, kalian bisa mengajukan beasiswa. Sekarang kan sudah ada beasiswa. Nah, jadi hubungan manusia itu dapat kami simpulkan sangat erat dengan kehidupan manusia, karena dengan pendidikan akan mengantarkan kita ke jenjang yang lebih tinggi, ke jenjang yang mana tujuan kita ingin ke sana. Selain itu, dengan pendidikan juga kita akan mampu berpikir lebih kritis untuk menyikapi hal-hal yang terjadi di lingkungan masyarakat. Selain itu, dengan pendidikan kita akan mampu mengetahui mana hal buruk, mana hal baik yang perlu kita masukkan ke dalam diri kita sendiri. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, tadi materi arti selanjutnya pemateri terakhir silakan. Gadung. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan sedikit memaparkan terkait dengan implikasi antara manusia dengan pendidikan. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu implikasi? Baik ya, secara sederhana implikasi itu dapat diartikan sebuah dampak atau hubungan sebab akibat antara manusia dengan pendidikan. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, tanpa adanya pendidikan, suatu manusia tidak akan bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Karena tanpa pendidikan, tadi kan sudah dijelaskan, tanpa pendidikan itu manusia akan mengalami kemiskinan, kebodohan, kriminalitas, serta sebagainya. Oleh sebab itu, pendidikan itu sangat penting. Begitu pula sebaliknya, tanpa adanya manusia, pendidikan itu tidak akan ada. Karena pendidikan itu adalah dari manusia, oleh manusia dan untuk manusia. Ada beberapa dampak yang bisa diambil dengan adanya pendidikan untuk manusia. Yang pertama, dengan adanya pendidikan, kita sebagai manusia dapat memahami serta memilih informasi-informasi yang tersebar di dunia ini. Yang kedua, dengan adanya pendidikan, manusia dapat menjadikan pendidikan itu sebagai wadah untuk memperoleh ilmu pengetahuannya. Contohnya, kita dilahirkan memiliki keterampilan melukis. Tanpa adanya pendidikan kita melukis, kita tidak akan menjadi orang hebat melukis. Itulah. Selain itu juga, dengan adanya pendidikan, kita akan memiliki pola pikir yang luas. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pendidikan itu selalu berdampak positif bagi kehidupan manusia. Pendidikan itu juga dapat berdampak negatif jika orang-orang yang berpendidikan itu menyalahkan pendidikannya itu ke jalur yang salah. Seperti halnya tentang berita yang sedang booming di dunia sosial media ini terkait dengan penyelewengan SPI UNUD itu kan, itu yang bermasalah itu kan, penyelewengan itu kan orang-orang berpendidikan.
Ya, oleh sebab itulah maka pendidikan itu tidak selalu benar dan tidak selalu salah. Tergantung cara kita sebagai manusia yang bisa berpikir bagaimana cara kita menyikapi pendidikan itu dan bagaimana cara kita melaksanakan dari hasil pengetahuan kita yang kita peroleh di pendidikan ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu saya kembalikan ke moderator. Sekian. Baiklah, terima kasih ya, Bung. Tangan. Baiklah, telah berakhir sudah pembawaan materi dari pemateri 1 sampai dengan yang terakhir. Selanjutnya kita mengadakan sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Saya. Angkat tangan. Iya, mana? Oh iya, oh nah. Ya, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nima Tari, NPM 22468. Izin bertanya, menurut kalian, apakah pendidikan itu harus diperoleh dengan melanjutkan sekolah yang tinggi? Apakah orang yang tidak melanjutkan sekolah tinggi itu tidak memiliki pendidikan? Baik, izin menjawab. Katanya Widiantari, apakah kita harus melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan apakah kita tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi itu bisa dikatakan Orang yang nggak sekolah itu apakah nggak tidak berpendidikan? Baik, ini saya akan menjawab. Mungkin dari pikiran kita sendiri, mereka tidak sekolah pasti tidak mempunyai pendidikan. Bukan seperti itu. Mereka mempunyai pendidikan. Mungkin mereka akan mengetahui pendidikan tersebut dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan di mana mereka sering berinteraksi. Mereka tidak bisa dikatakan bahwa mereka tidak berpendidikan karena manusia tanpa pendidikan kan sudah pasti tidak terarah. Tapi melihat dari segi-segi di masyarakat, manusia banyak yang tidak sekolah atau tidak berpendidikan, tetapi mereka seperti orang berpendidikan, bahkan orang berpendidikan pun seperti manusia yang tidak terdidik di zaman sekarang. Dengan seperti itu saya dapat menyimpulkan bahwa manusia tidak bisa dikatakan tidak berpendidikan karena mungkin mereka tidak sekolah karena keterbatasan biaya atau kurangnya kesadaran mereka akan pendidikan. Sekian dari saya, apa ada yang ingin menambahkan? Benar katanya GA itu orang yang nggak sekolah nggak bisa kita sebut dia nggak berpendidikan. Mungkin mereka ikut yayasan mengajar, nanti di sana dia mendapatkan pendidikan, jadi kita nggak tahu dia itu sekolah atau enggak. Kalau dia bisa menggunakan otaknya dengan baik, kita bisa bilang dia pintar, cerdas. Tapi tergantung perspektif orang-orang juga sih, karena ada beberapa orang yang melihat kalau dia S1, S2, S3, SD, sekolahnya dia itu udah berpendidikan. Tapi semuanya itu tergantung perspektif orang-orang. Oke, kalau ada yang ingin menambahkan lagi silakan. Bisa diterima atau tambahkan lagi. sudah? Oke, selanjutnya untuk pertanyaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gede Sanosa, NBM 22150. Saya ingin bertanya, apakah menurut kalian pendidikan yang berlangsung di Indonesia sampai saat ini sudah berjalan dengan baik? Dan bagaimana opini kalian agar terciptanya pendidikan yang lebih baik lagi? Oke, menjawab. Jadi menurut saya, kalau dilihat pendidikan di Indonesia sudah berjalan lancar kok. Buktinya kita belajar, SD belajar, baca, SMP, SMA baca. Mungkin yang kurang lancar itu fasilitasnya
karena beberapa sekolah kekurangan dana bos itu menjadi hambatan sekolah dalam pembelajaran. Tapi secara umum sudah lancar kok pendidikan di Indonesia. Untuk apalagi Bagaimana opini kalian agar pendidikan bisa menjadi lebih baik lagi? untuk bisa menjadi lebih baik lagi itu mungkin menurut saya bisa kita sebagai calon guru sadar kita harus menunjukkan kesadaran kita bagaimana sih kita akan menjadikan guru yang lebih baik. Selain itu kita bisa juga mengikuti bimbingan atau mengikuti apa sih namanya pelatihan seminar gitu untuk menjadi guru yang lebih baik. Maka dari itu kita bisa meningkatkan pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan. Menurut saya, sama yang seperti dikatakan Putri, pendidikan mungkin sudah berjalan dengan lancar. Mungkin di pikiran kalian, pendidikan di wilayah terpencil mungkin belum berjalan dengan lancar, tetapi itu sudah berjalan dengan lancar. Walaupun belum ada sekolah, tetapi di sana ada yayasan atau tempat mengajar seperti kita yang baru duduk di perguruan tinggi dengan sukarela mengajarkan mereka pendidikan sebagaimana kita mendapat pengetahuan di sekolah. Nah, opini-opini kita terkait dengan bagaimana cara memperbaiki pendidikan. Di sini tuh lebih ke kesadaran kita sebagai manusia. Kalau kita tidak sadar dengan akan pendidikan itu sangat penting, maka banyak manusia-manusia akan tidak berpendidikan karena mindset mereka kadang sudah berpikir pendidikan itu nggak penting, pendidikan itu nggak berguna, berpendidikan itu mahal. Padahal itu semua penting untuk diri kita sendiri. Sekian dari saya. Oke, tadi ada yang menambahkan, silakan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut pendapat saya, pendidikan di Indonesia jika dipandang dari segi pemerintahan yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalkan seperti fasilitas dan beasiswa yang diberikan, menurut saya sudah berjalan dengan baik. Namun itu kembali lagi kepada diri kita sendiri yang sebagai peserta didik, di mana saya melihat bahwa banyak sekali ada peserta didik yang hanya menempuh sekolah untuk mencari ijazah ataupun gelar-gelar. Menurut saya sebaiknya kita sebagai peserta didik harus menerapkan sikap disiplin yang sangat baik, di mana kita itu melakukan proses pendidikan demi mencari ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar ijazah saja. Baik, terima kasih Mona, silakan Dipa. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kadek Bismara Dipa, NPM 224214. Izin menambahkan sedikit. Saya sudah setuju dengan beberapa pendapat teman-teman yang tadi sudah menjawab. Pendidikan di Indonesia memang sudah berjalan lancar. Tapi kalau dikatakan lancar sepenuhnya mungkin belum. Karena kebetulan saya sendiri dari desa, saya mengalami pendidikan di sekolah dasar itu bagaimana di desa saya. Yang mungkin masih kurang itu masih di sarana dan prasarana yang ada di sekolah seperti itu. Seperti contoh saat mungkin bisa kita pakai saat olahraga, ada di materi tenis yang memerlukan bola tenis dan tongkatnya itu, karena di sekolah saya sarana dan prasarananya masih kurang, mungkin dulu ada tapi sudah rusak seperti itu. Jadi memang pendidikan itu lancar dengan memberikan materi tentang tenis, tapi belum sepenuhnya lancar karena kita juga nggak bisa mempraktekkan olahraga tersebut seperti itu. Dan terkait opini untuk memperlancar itu mungkin kalau menurut saya lebih meningkatkan kualitas guru dan kesadaran pemerintah untuk mengecek setiap sekolah agar bisa memenuhi sarana dan prasarana sekolah yang ada di tiap-tiap sekolah seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dipa. Saya garis bawahi bahwa pendidikan di Indonesia sudah dilaksanakan dengan baik, tapi belum sepenuhnya baik. Terkait opini tersebut, menurut saya cara memperbaikinya pertama itu dari diri sendiri.
Yang kedua itu dari sekolah, lalu baru ke pemerintah selaku instansi terkait yang memberikan kita kurikulum. Oke, itu saja tambahan dari saya. Apakah bisa diterima? Bisa. Ayo, pertanyaan selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Putra Basanja Pratama dengan NPM 22/143. Di sini saya ingin bertanya, kenapa sih manusia itu bisa disebut sebagai pelaku pendidikan dan bagaimana keberadaan manusia itu dalam pendidikan itu? Kenapa manusia itu bisa disebut sebagai pelaku pendidikan dan bagaimana keberadaan manusia di dalam pendidikan? Saya jawab dari sini aja ya. Izin menjawab ya. Manusia itu dikatakan sebagai pelaku pendidikan. Menurut saya itu tadi kan sudah saya jelaskan bahwa pendidikan itu bersumber dari manusia, oleh manusia dan untuk manusia. Jadi telah kita ketahui kan pendidikan di Indonesia kan sudah terstruktur yang namanya ada yang namanya kurikulum itu kan. Kurikulum itu dibuat oleh manusia dan dilaksanakan oleh manusia dan diperuntukkan oleh manusia. Jadi ya memang manusia yang menyusunnya itu gitu. Terus untuk pertanyaan keduanya itu apa? Bagaimana keberadaan manusia dalam pendidikan? Keberadaan manusia dalam pendidikan itu menurut saya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan karena yang tidak ada, karena tanpa adanya pendidikan, tanpa adanya manusia tidak mungkin ada pendidikan. Kan nggak mungkin kan kera yang membuat pendidikan, kan nggak mungkin ya. Begitu pula dengan sebaliknya, tanpa adanya pendidikan, manusia tidak akan bisa melakukan apapun. Sekian dari saya, terima kasih. Kalau ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Ayo, silakan yang menambahkan. Untuk Adel, apakah bisa diterima atau tidak? Saya ingin menambahkan lagi sedikit. Ya, silakan. Saya masih tidak terima dengan statement. Dengan statement manusia tanpa pendidikan itu tidak bisa apa-apa. Soalnya di zaman sekarang kan di Indonesia apalagi banyak yang lulusan TK, lulusan apa gitu sudah menjadi miliarder, bahkan ada yang lulusannya S3 bahkan di rumah masih nganggur. Itu gimana sih itu cara menanggapinya atau maksudnya itu gimana gitu? Tanpa pendidikan manusia itu tidak apa-apa itu gimana maksudnya? Banyak orang-orang yang kayak gitu saya, tapi dia menjadi miliarder. Ya, terima kasih atas tanggapannya ya, Udah Adit. Menurut saya pendidikan itu bukan hanya sekedar memiliki sarjana S1, S2, S3 gitu ya. Pendidikan itu kita sudah dapat dari sejak bayi, bahkan dari kandungan. Kita dididik oleh orang tua kita. Itu untuk kesuksesan itu bukan karena gelar saja sih. Karena cara kita menyikapi pendidikan itu karena orang yang nggak mempunyai ijazah belum tentu tidak berpendidikan, dan orang yang memiliki ijazah belum tentu bisa dikatakan berpendidikan, karena orang yang berpendidikan menurut saya pribadi sebenarnya adalah orang yang memiliki kemanusiaan yang baik, orang yang memiliki motivasi hidup yang baik, orang yang memiliki tujuan hidup yang baik serta karakter hidup yang baik. Bukan berarti yang sarjana itu berpendidikan dan yang enggak sekolah itu nggak berpendidikan. Itu menurut saya mungkin dari teman-teman yang lain kalau ada yang kurang setuju bisa ditanggapi dari. Bisa menambahkan. Katanya Adit, manusia bahkan anak TK sudah menjadi miliarder. Kita kembali ke diri kita, ke umat Hindu. Dalam umat Hindu itu
pasti akan adanya garis hidup, garis nasib, dan garis takdir. Bahkan mereka manusia yang sudah berpendidikan S2, S3, bahkan sudah master, dikatakan mungkin mereka masih nganggur. Itu kembali ke diri kita sendiri, itu ke lebih nasib hidup mereka, faktor nasib dan faktor garis. Kita tidak bisa mengatakan kalau banyak manusia itu tidak berpendidikan. Bukan, kita memandang bukan dari itu. Mereka mungkin tidak menyandang, tidak menduduki bangku sekolah sehingga dapat dikatakan tidak berpendidikan, tetapi mereka dididik dari orang tua mereka, sekitar mereka, atau di masyarakat yang lebih luas pendidikannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, itu tadi ada jawaban dari materi. Mungkin ada yang menambahkan di sini? Oke, silakan. Sedikit menambah aja di jawabannya kayak itu udah benar sebenarnya dibilang sama kayak itu garis hidup atau takdir. Tapi balik lagi sebenarnya itu bukan seperti itu, lebih tepatnya, tapi lebih tepatnya itu di mindset. Kita walaupun kita masih kecil tapi mindset kita sudah dewasa, kita bisa melihat peluang-peluang kerja apa saja, seperti misalkan contoh YouTuber yang masih kecil-kecil, dia masih seumpama masih SMP, SD itu sudah menghasilkan gaji yang berpuluh-puluhan juta kan. Nah, berarti di sini yang bekerja lebih banyak itu di dalam dunia kerja itu sebenarnya mindset, akal, dan jam terbang. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang menambahkan lagi, silakan. Sudah, oke. Terakhir sudah. Setelah kesempatan hari ini untuk kesimpulannya. Bahwa manusia dan pendidikan itu saling berkaitan, saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Tidak ada manusia, tidak ada pendidikan. Karena sebaliknya pun tidak ada pendidikan, manusia tidak akan ada manusia yang berkemanusiaan, yang kemanusiaan. Sekian dari saya. Akan tutup dengan berdoa. Baiklah, tadi kesimpulannya mengenai manusia dan pendidikan yang mana terdiri dari pengertian manusia ataupun pengertian dari pendidikan, yang selanjutnya itu mengajukan indikasi kedua fungsi yang sudah tadi dijelaskan oleh pemateri. Oke, berakhir sudah kegiatan presentasi pada siang hari ini. Saya mohon maaf bila mana ada kata yang kurang berkenan dari saya maupun dari pemateri sekalian. Saya mohon maaf dan pamit undur diri. Para pesanti kami. Santi, Santi, Santi.